Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas pemecahan masalah ya di bab 8 yaitu pengolahan data. Tepatnya di halaman 164 ya. Jadi yang mungkin masih ketinggalan pembahasan dari buku ISPS ini bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Di sini udah kita bahas semua ya. Cuman untuk beberapa soal pemecahan masalah yang tertinggal. Langsung saja adik-adik sekalian ya, kita ke halaman 164. Nah, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, ini ada 6 buah pernyataan ya. Oke, yang pertama, siswa kelas 3 adalah paling sedikit yang datang ke perpustakaan. Pernyataan yang kedua, banyak siswa kelas 2 dan 5 masing-masing yang datang ke perpustakaan adalah 20 orang. Pernyataan ketiga, siswa kelas 1 yang datang ke perpustakaan adalah 28 orang. Pernyataan yang keempat, jumlah siswa kelas 1 dan kelas 3 yang datang ke perpustakaan adalah 40 orang. Dan pernyataan yang kelima, selisih siswa kelas 1 dan kelas 6 yang datang ke perpustakaan adalah 7 orang. Dan pernyataan yang terakhir, jumlah seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah 133 orang. Nah, ini ada 6 buah pernyataan, kemudian nanti kita diminta untuk mengerjakan 3 buah soal ya. Kerjakan soal berikut berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas. Yang pertama, buat tabel dan diagram batang yang sesuai ya. Jadi sesuai ini nanti kita diminta membuat tabel dan diagram batang. Pertanyaan yang kedua, siswa kelas berapa yang paling banyak datang ke perpustakaan? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa selisih banyak siswa kelas 5 dan kelas 6 yang datang ke perpustakaan? Oke. Jadi sebelum kita menjawab 3 buah soal ini, kita harus memahami dulu pernyataan-pernyataan yang ada ya. Bisa kita tuliskan terlebih dahulu dari 6 buah pernyataan ini. Oke, adik-adik sekalian di sini sudah saya tuliskan ya. Coba saya tuliskan dalam selembar kertas untuk 6 buah pernyataan ini. Oke. Untuk pernyataan yang pertama, siswa kelas 3 adalah paling sedikit yang datang ke perpustakaan. Ya, ini ceritanya ada data siswa di suatu sekolah ya yang datang ke perpustakaan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, ini. Jadi untuk pernyataan pertama tadi kelas 3 paling sedikit ya yang datang ke perpustakaan. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, banyak siswa kelas 2 dan 5 masing-masing yang datang ke perpustakaan adalah 20 orang. Nah, jadi kita sudah dapat data untuk kelas 2 itu yang datang ke perpustakaan adalah 20 orang. Kelas 5 yang datang ke perpustakaan juga 20 orang. Kemudian selanjutnya untuk pernyataan yang ketiga, siswa kelas 1 yang datang ke perpustakaan adalah 28 orang. Nah, kita dapat satu data lagi ya. Jadi kita sudah dapat 3 kelas ya. Kelas 1 28 orang, kelas 2 20 orang, kelas 5 20 orang. Lanjut kita ke pernyataan yang keempat. Jumlah siswa kelas 1 dan kelas 3 yang datang ke perpustakaan adalah 40 orang ya. Jadi kelas 1 ditambah kelas 3 itu jumlahnya 40 orang. Sedangkan kelas 1-nya tadi 28 orang. Maka kita bisa mencari ya siswa kelas 3 yang datang ke perpustakaan. Caranya gimana ya? Jumlah keseluruhan kelas 1 tambah kelas 3 dikurangi dengan jumlah siswa kelas 1. Berarti 40 dikurangi dengan kelas 1 tadi 28, hasilnya adalah 12 orang. Jadi sudah ketemu ya. Untuk siswa kelas 3 berarti 12 orang. Kelas 1 28, kelas 2-nya 20, kelas 5-nya 20 juga ya. Nah, selanjutnya di sini selisih siswa kelas 1 dan kelas 6 yang datang ke perpustakaan adalah 7 orang. Nah, selisih ya atau perbedaan kelas 1 dan kelas 6 itu adalah 7 orang ya. Bisa kita kurangkan, bisa kita tambahkan ya. Ya, kelas 1 ditambah kelas 6. Nah, itu selisihnya 7 orang ya. Jadi untuk kelas 6 berarti
jumlah kelas 1 ditambah dengan 7 ya untuk mencari jumlah siswa kelas 6 ya. Karena selisihnya 7 orang ya, selisihnya 7 orang, maka untuk mencari jumlah siswa kelas 6 berarti siswa kelas 1 tadi 28 ditambah 7 hasilnya 35. Nah, 35 kurangi 28 7 ya hasilnya. Jadi selisihnya 7 orang antara kelas 1 dan kelas 6 itu. Sehingga kita sudah menemukan siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6 ya. Kelas 6-nya 35 orang. Nah, kemudian pernyataan yang terakhir, jumlah seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah 133. Nah, total siswa yang berkunjung ke perpustakaan itu 133. Nah, kalau seluruh siswanya 133, maka kita bisa mencari yang belum ada, yaitu siswa kelas 4 yang berkunjung ya. Caranya gimana untuk mencari siswa kelas 4 yang berkunjung? Berarti 133 dikurangi dengan jumlah siswa tadi yang berkunjung, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6. Oke. Berarti 133 dikurangi kelas 1 28, kelas 2-nya 30 ya. Kemudian kelas 3-nya 12, kelas 5-nya 20 dan kelas 6-nya 35. Ini kita tambahkan ya. Sebelum kita kurangkan dengan ini ya. Jadi 28 ditambah 20 itu hasilnya adalah 48, kita tambahkan 22 ya. Kemudian 12 ditambah 20 itu 32, ditambah dengan 35. Ini supaya lebih mudah ya menghitungnya adik-adik sekalian ya, dan lebih teliti. Oke, selanjutnya 133 dikurangi 48 tambah 32 tambah 35. Ini kita tambahkan dulu yang 2 ya, 48 tambah 32. 48 tambah 32 itu 80, 80 tambah 35, 115. Jadi 133 dikurangi 115 hasilnya adalah 18. Jadi jumlah pengunjung dari kelas 4 itu ada 18 orang. Sehingga kita sudah bisa menemukan ya, pengunjung kelas 1 28, kelas 2 20, kelas 3 12, ini yang paling sedikit ya. Kemudian kelas 4-nya 18, kelas 5-nya 20. Nah, kelas 6-nya itu 35. Nah, itu kalau kita jumlahkan semua hasilnya tentunya 133. Nah, sekarang kita jawab untuk soal nomor 1, buat tabel dan diagram batang sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Oke, di sini udah saya buatkan tabel sesuai data yang udah kita hitung tadi. Nah, ini jadi dalam bentuk tabelnya ya. Buat 3 kolom, nomor, kelas, kemudian banyak siswa ya. Kelas 1 tadi 28 siswa atau 28 orang yang berkunjung ke perpustakaan. Kelas 2-nya 20, kelas 3-nya 12, kelas 4-nya 18, kelas 5 20 dan kelas 6 35. Oke, untuk soal nomor 1 selain dalam bentuk tabel juga dalam bentuk diagram batang ya. Oke, diagram batangnya dari tabel tadi kita buat dalam bentuk diagram batang. Jangan lupa judulnya ya. Data banyak siswa yang datang ke perpustakaan. Ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian banyaknya siswa. Nah, karena paling banyak tadi adalah 35 ya. Ini kita buat kelipatan 2 aja. Jadi 2, 4, 6, 8 sampai dengan 38 ya, cukup ya, enggak usah 40, enggak apa-apa. Kelas 1 tadi 28. Oke, kelas 1 28. Kemudian kelas 2-nya 20 ya. Kelas 3-nya tadi 12, kelas 4-nya 18 ya. Kemudian kelas 5-nya ini ada 20, kelas 6-nya ini ada 35. 35 berarti antara 34 dan 36 ya, di tengah-tengahnya. Nah, ini untuk soal nomor 1 yang diagram batang. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Siswa kelas berapa yang paling banyak datang ke perpustakaan? Kita lihat di sini, berarti yang paling tinggi. Yang paling tinggi berarti siswa kelas 6 ya, jawabannya kelas 6. Kemudian nomor 3. Berapa selisih banyak siswa kelas 5 dan kelas 6 yang datang ke perpustakaan? Kita lihat. Kelas 5 dan kelas 6. Kelas 6-nya ini tadi ada 35 ya, kemudian kelas 5-nya ada 20. Maka selisihnya yaitu 35 dikurangi 20, hasilnya 15 orang. Jadi selisih siswa kelas 5 dan kelas 6 ya datang ke perpustakaan adalah 15 siswa. Itu ya adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk soal pemecahan masalah di halaman 164. Nah,
Untuk soal-soal yang lainnya, pemecahan masalah ataupun kuis yang belum dibahas dari buku ini, kita bahas di video berikutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan silahkan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.